hitung berapa prajurit. Mana ada ayatnya Daud tidak beriman? Bapak ini ngarang-ngarang aja nih. Ada ayatnya Daud tidak beriman di situ, Pak. Di buku Samuel di situ ada ditulis. Tidak ada ditulisnya Daud tidak beriman. Bapak saya kasih 1 miliar kalau ada ayatnya bunyi begitu, Pak. Ngomongnya orang dari mana ini? Dari planet? Daud tidak beriman. Mana ayatnya tunjukkan Pak, saya kasih 1 miliar, Pak. Menghitung berapa jumlah tentara. Mana ada kata Daud tidak beriman di situ, Pak? Bahwa Mana ada ayatnya Daud tidak beriman? Buka, coba buka di itu. Oh, coba buka, kamu yang coba buka. Memang ayatnya nggak ada. 1 miliar saya kasih Bapak kalau ada ayatnya. Samuel ada ayatnya. Saya kasih 1 miliar kalau ada ayatnya bilang Daud tidak beriman. Ya, saya tambahin lagi ya. Anda tidak rendah hati. Saya bicara Loh, bukan rendah hati, saya cuma minta buka ayatnya kok rendah hati. Saya cuma tanya ayatnya. Inilah orang Islam. Orang Islam itu suka ngomong nggak pakai dasar, cuma ngoceh doang. Nah, saya nggak mau, Pak. Saya ini orang pandai, Pak. Saya tidak mau kalau diocehin doang, terus saya ikut aja omongannya dia. Enak aja lu. Saya nih dokter teologi, saya tahu, Pak, yang saya ngomong ini, Pak. Makanya ketika kamu ngomong, saya tanya ayatnya di mana. Teman-teman di Zoom itu silakan Anda periksa itu di Samuel. Di situ ada kalimat. Gak ada ayatnya, Pak. Aku yakin 1 miliar saya kasih kalau Bapak ketemu bilang Daud tidak beriman di situ. Kalau dia beriman, Mana sih Bapak ini? Sampai nari bodoh lo. tidak mau hitung tentara ada berapa itu dia beriman. Kan Bapak bilang Daud tidak beriman. Saya tanya ayatnya di mana Daud tidak beriman. Terus apa hubungannya dengan saya menghina agama lain? Mana yang mana saya menghina agama lain? Itu berapa jumlah tentara? Itulah Jadi yang ngomongnya Daud dilakukan tidak oleh beriman. Jadi Daud beriman apa enggak nih? Saudara Paulus. Jadi Daud beriman apa enggak nih? Daud jangankan tidak beriman. Daud jangankan tidak beriman, berdosa pun pernah. Loh, sekarang nambah lagi berdosa. Daud berdosa, Pak, jelas berzina dia, Pak, dengan Bathsheba, Pak. Tapi nggak ada kata tidak beriman, nggak ada hubungannya orang beriman dengan orang berdosa. Bapak gimana sih ini? Jadi harus hati-hati ya, harus teliti. Jangan melampaui yang Jelas tertulis. tuh kami nari. Ya, itulah sebabnya saya berkata saya Nabi ke-26. Karena saya tahu persis apa yang tertulis. Dan saya meluruskan kesesatan Nabi ke-25. Ya, dan kecabulannya. Yang mana saya salah? Tertawa jahat. Anggap ya. Jadi jangan, saya itu persis tulis, Pak. nggak berani tampil. Ya udah, oke, ini selesai ya, kami nari ya, supaya jangan membuang waktu ya. Kamu nggak bisa tunjukkan semuanya, itu tuduhan kamu. Jadi kamu adalah iblis-iblis yang menuduh saya. Dan saya tengging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tolak semua tuduhan kamu. Ya. Sadar ya. Sadarlah kami nari, kamu sudah tersesat jauh. Karena kamu tidak melakukan apa yang tertulis di firman Tuhan, tapi kamu karang-karang sendiri persis sama nabinya orang Islam. Tidak. Ya. Besok Paul kita punya iman, kita tidak mau dianiaya, tidak siap dianiaya. Berarti tidak beriman Joseph Paul. Saya ini buronan DPO sama negara Indonesia, Pak. Wakil Presiden Maruf Amin perintahkan saya untuk bunuh saya, Pak, untuk tangkap saya dan bawa pulang. Dan orang-orang Islam di Indonesia mau bunuh saya, Pak. Yesus juga mati ditangkap, mati dibunuh. Ada nggak dilarang lari gitu, ada nggak di Alkitab? Dilarang untuk melarikan diri. Malah Yesus bilang suruh melarikan diri loh, Pak. Matius 24, Bapak baca baik-baik ya. Kalau kamu yang ada di loteng, kamu segera lari, jangan turun ke bawah. Kamu lari langsung. Kamu yang ada di ladang, jangan pulang ke rumah, larikan tadi. Dan berdoalah agar saat kamu melarikan diri, jangan pada saat musim dingin. Ada ayatnya loh, Pak. Kita boleh lari, tidak boleh menyangkal. Anda tidak siap. Mana ayatnya? Saya kasih ayatnya, Bapak tunjukkan ayatnya dong. Saya kan kasih ayatnya dari tadi. Itu beda ketika dia menginjil, Yesus menginjil baik-baik. Tahu-tahu murid-murid diserang. aja Pak, tendang aja. Aduh, dongeng nih si Bapak nih, dongeng. Caci maki agama yang lain yang tidak Biasa nih dongeng. Bapak kami nari itu bubuh halaman berapa ceritanya? Kamu tuh cerita yang dari mana? Kamu udah cerita dari majalah Kuncung sih ceritanya sih. Ini saya tunjukkan teman-teman ya, teman-teman supaya jangan pernah tertuduh ya. Jangan pernah mau di framing sama orang-orang penyusup-penyusup seperti ini ya. Seperti si siapa itu si Kaminari ini ya, si Kaminari ini. Lihat ya. Matius 24 saya bacakan ini ya. Lihat ya.
Baca itu ya. Matius 24. Bentar, saya mute semua supaya jangan berisik nih. Ya, coba lihat. Jadi apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus menurut firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca dapat memperhatikannya, maka orang di Yudea haruslah melarikan diri. Melarikan diri ke pegunungan, boleh nggak? Boleh. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Boleh nggak melarikan diri? Boleh. Waktu Yerusalem itu diserang habis-habisan, ya, dan orang-orang Kristen itu kemudian mulai dianiaya oleh orang-orang Yahudi pertama kali itu ya, maka orang-orang Yahudi itu, orang-orang Kristen itu pergi keluar dari Yerusalem, kecuali para rasul masih tinggal di sana. Tapi mereka semua pergi, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh adalah menyangkal. Jadi kalau sudah kasusnya kayak Saifuddin, ya benar Saifuddin dihadapin, yang nggak boleh itu menyangkal. Berkompromi itu nggak boleh. Makanya saya tidak setuju dengan teman-teman yang sudah terus, oh kita pakai hikmat bro, nggak ada. Kalau kita sudah di dalam pilihan, kita langsung, ya, kita langsung frontal iman kita. Tapi kalau kita bisa menghindar, ya menghindar. Kalau saya kemarin sudah di penjara, nggak bisa teriak-teriak begini, nggak bisa kasih makan 1.000 orang lagi. Itu ya, tahu nggak bedanya? Itu namanya berhikmat. Ya, itu namanya berhikmat. Ya, harus bedakan mana yang kita menyangkal, mana yang kita lari. Lari itu bukan ketakutan. Kalau saya takut, saya nggak akan nongol di YouTube setiap hari, ya kan? Itu orang di Prancis dibunuh, digorok. Orang di Stuttgart itu pakai samurai, itu dipenggal itu sama orang Islam. Saya tiap hari nongol, tiap hari saya mah pergi aja, nggak apa-apa, bukan takut. Saya menghindari hukum di Indonesia karena saya butuh mengkritik pemerintah Indonesia, makanya saya melepaskan kewarganegaraan saya supaya saya bisa teriak-teriak begini. Karena kalau saya masih warga negara Indonesia, saya nggak boleh dibungkam. Roma 13, ya, kita harus menghormati pemerintah. Tapi saya memberitakan Injil juga di samping, makanya sebetulnya hari ini bukan hari gubrak-gubrak. Tapi apa yang saya katakan, bahwa saya Nabi ke-26 yang meluruskan kesesatan Nabi ke-25 dan kecabulannya, memang itu saya lakukan. Itu bukan menghina, itu kenyataan. Alkitab bilang begitu kok. Alkitab bilang begitu. Gimana sih? Saya kan mengatakan apa yang dikatakan Alkitab. Ya kan? Orang yang berkata bahwa di surga ada kawin mengawinkan itu sesat. Yesus bilang begitu. Sesat kamu. Di surga nggak ada kawin mengawinkan, kata Tuhan Yesus begitu. Sesat. Cara Bapak Paul itu bukan suatu bentuk penginjilan. Oh, bukan penginjilan. Nyatanya Bentuk kamu penginjilan sudah, tidak kamu ini demikian. orang Kristen apa orang Islam? Saya tanya ke Minari. Iya, kamu aja nggak berani ngomong. Kamu Kristen apa Islam? Saya tidak bicara Ada omong kosong dah, kamu bullshit lah. Kamu bukan orang Kristen, kamu orang aja lah. Kamu mengakui iman kamu aja, kamu nggak berani kok. Kalau Pak Injil itu jangan dari kanan ke kiri. Kamu mengakui iman kamu sendiri aja nggak berani kok. Apalagi kamu Islam, kamu kan bilang kamu itu pengikut Muhammad apa pengikut Yesus? Kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Yang jelas jawab Kamu dong. jangan ngajarin saya menginjil dong. Di YouTube ini sudah berapa banyak orang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi kamu jangan ngajarin saya bagaimana cara menginjil. penginjilan tidak begitu caranya. Bilang bukan begitu caranya. Kamu itu orang Kristen apa orang Islam? Saya tanya aja, kamu nggak berani akuin iman kamu kok. Penginjil Yesus memberi teladan. Siapa bilang kamu itu orang Kristen apa orang Islam? Kamu ngajarin saya kamu orang Kristen apa orang Islam? Jawab dong. Harus apa sama bodoh. Jawab itu aja nggak Kamu bisa. nggak berani mengakui iman kamu pengecut malah jadi saya tapak muka aja nggak berani kok kamu kok. Orang Islam itu semua pengecut semua. Nggak ada yang berani. Orang Islam itu kalau minoritas, yaitu terkencing-kencing setengah mayoritas. Bisa mengajar Paul. Intinya kan kamu nggak berani kan menampakkan wajah kamu kan, kamu pengecut kan, macam Muhammad aja lari kok, kabur kok dari Mekah ke Madinah kok. Ya kan? Muhammad aja terkencing-kencing kok, malam-malam tenggelam, peteng hilang. Ya kan, malam-malam kabur. Saya mah terang-terangan waktu kabur. Kurang 3 bulan saya bilang sama Edi Prayitno, saya mau pergi ke Eropa. Saya udah bilang nggak peteng hilang kayak Muhammad kan peteng hilang. Tidak. Ya kan, tenggelam, peteng hilang. Kalau saya kan nggak, saya bilang sama orang Islam, sama Edi Prayitno, sama Melahim Ali, saya Januari saya berangkat ke Eropa. Saya udah bilang, nggak peteng hilang. Muhammad kabur dari Mekah ke Madinah malam-malam, pengikutnya ditinggal semua. Tidak, Bang.
Udah, yang lain aja. Intinya kan kamu nggak berani mengakui iman kamu kan. Kotor dia. Nanti ya, cukup ya. Ini udah supaya jangan kelamaan nih. Ya karena ini hari Minggu kita nggak boleh gubrak-gubrak ya. Oke, cukup ya. Kami nari. Intinya kamu tidak berani mengakui iman kamu jangan ngajarin saya. Kamu saja tidak berani menamakan dirimu, kamu tidak berani mengakui iman kamu. Jangan ajarin saya dong. Ya, kamu nggak layak ngajarin saya. Kalau saya Fudin ngomongin saya terima, suruh sini ngajarin saya boleh. Tapi kalau kamu namakan iman kamu aja nggak berani kok, namakan muka kamu aja nggak berani, jangan ngajarin saya. Ya, oke ya. Lanjut, Lydia silakan.